selamat pagi pendengar setia Radio Inspirasi kita. Balik lagi bareng aku, Aziza Soli Fauzia, di program Inspirasi Kesayangan Kamu, Aksi Anak Kampus. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai tentang aksi-aksi nyata dari mahasiswa yang gak cuma sibuk kuliah, tapi juga aktif jadi relawan di berbagai kegiatan. Dan hari ini aku kedatangan sosok yang super aktif di dunia volunteeran, yaitu sahabat aku sendiri, Anindya Salsabila. Hai Anin. Halo. Hai Aziza. Hai juga buat semua pendengar setia Radio Inspiratif. Rasanya seneng banget bisa ngobrol di sini. Aku juga seneng banget Anin, kamu bisa nyempetin waktunya. Oke, baik, kita langsung aja kali ya Nin. Yang aku lihat-lihat sih kamu tuh udah ikut banyak kegiatan volunteer. Boleh dong kasih tahu kegiatan volunteer apa yang sudah pernah kamu ikuti dan biasanya kamu dapat info volunteer itu dari mana sih Nin? Wah, kalau ditanya sih kegiatan volunteer yang pernah aku ikutin itu udah lumayan banyak sih Za. Aku juga pernah jadi volunteer di Indonesia Fashion Week sebagai divisi ASER. Terus juga ada Jakarta Fashion Week sebagai ASER juga nih. Terus juga ada Jakarta X Beauty sebagai divisi LO. Terus juga ada acara atau event dari BCA, itu tuh aku sebagai divisi scanner. Terus yang terakhir itu ada acara dari Idea Fest, aku tuh sebagai registrasi. Terus, oh ya ketinggalan, ada lagi nih di Oh Beauty Festival tuh aku waktu pas itu sebagai divisi konsumsi. Terus juga terakhir itu ada Alofest sebagai divisi scanner. Terus ada satu lagi deh yang ternyata yang aku inget tuh, yang terakhir aku ikutin tuh ada 2000 Market sebagai divisi sosmed. Banyak banget sih macam-macamnya, dari event fashion, beauty, sampai lifestyle gitu sih. Dan serunya tiap event tuh punya tantangan dan pengalaman yang beda-beda sih menurut aku. Kalau soal dapat info dari mana sih, paling sering aku dapat dari Instagram sih. Kadang juga dapat dari info dari grup itu, aplikasi WhatsApp yang isinya tuh anak-anak event. Oke, tadi kan kamu sempat bilang ya Nin, kalau kamu itu dapat info volunteer paling sering dari Instagram. Nah, kalau boleh tahu ya Nin, akun Instagram volunteernya itu apa aja sih? Siapa tahu kan teman-teman yang lagi dengerin juga jadi pengen cari info-info dan ikutan volunteer kayak kamu. Ini tuh penting banget sih buat dicatat ya teman-teman. Biasanya aku tuh dapat info volunteer itu dari beberapa akun Instagram tuh, seperti Indo Volunteer, terus ada Volunteer Nesia, Info Volunteer, dan yang terakhir itu yang paling aku suka banget tuh Event Terus. Mereka tuh sering banget upload open recruitment volunteer dari berbagai macam event, mulai dari yang skala yang kecil sampai yang nasional. Wah teman-teman, itu sih perlu di-note banget ya. Terus juga jangan lupa langsung di-follow. Siapa tahu nih ada info volunteer yang cocok banget dan bisa kalian ikutin. Oh ya Nin, aku mau tanya nih ke kamu, dari semua volunteer yang pernah kamu ikutin, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan dan gak bisa kamu lupain sampai sekarang ini? Tentunya ada dong. Waktu aku jadi volunteer di Jakarta X Beauty di JCC Senayan, aku itu ambil divisi LO, yang dimana aku tuh handle khusus artis dan selebgram. Nah serunya tuh, aku waktu itu tuh bisa lihat langsung, bahkan sempat bantu koordinasi untuk nama-nama besar seperti Nagita Slavina, terus ada Dian Sastro, terus ada juga selebgram yang lama, yang terkenal dari lama banget. Terus yang aku inget tuh ada Karin Novilda, Keanu, Lula Lava, dan masih banyak lainnya. Terus pada saat itu rasanya tuh kayak deg-degan banget, tapi juga kayak oh my god, kayak bangga banget gitu karena dikasih kepercayaan bisa ngehandle artis sampai mereka tuh nyaman juga. Nah dari situ juga aku belajar soal profesionalitas, komunikasi cepat, terus juga penting banget tetap tenang walaupun situasinya tuh super sibuk banget. Wah, kamu tuh keren banget ya Nin. Jujur ya, aku aja yang dengerin tuh udah deg-degan sendiri. Apalagi kamu yang langsung handle mereka di lapangan. Terus juga bisa kerja bareng public figure sebesar itu, pasti jadi pengalaman yang gak cuma seru aja ya buat kamu, tapi juga nambah banget jam terbang dan kepercayaan diri. Nah, dari situ aku jadi makin penasaran nih sama kamu Nin. Ada gak sih tips ala kamu yang cuma punya
modal pengalaman kepanitiaan di kampus, tapi sangat antusias dan mau kontribusi di event-event besar kayak gitu. Kan pasti banyak ya pesaing-pesaing, terus juga pasti peluang lolosnya tuh bakalan kecil banget, apalagi kita cuman mengandalkan pengalaman kepanitiaan di kampus saja. Kalau boleh aku jujur ya Zah, awal aku ikut volunteer tuh cuma modal pengalaman kepanitiaan di kampus tahu. Dari situ tuh aku belajar kalau yang penting tuh bukan seberapa wow pengalaman kita, tapi gimana sih cara kita ngemasnya itu. Awal-awal aku tuh mulai dari bikin CV khusus volunteer yang dimana isinya tuh seperti pengalaman kepanitiaan di kampus, job desk yang pernah aku pegang tuh apa. Terus aku tambahin juga tuh skill-skill yang relevan seperti komunikasi, teamwork, dan yang terakhir tuh problem solving. Nah, terus aku juga buatin semacam portofolio yang ringan seperti dokumentasi waktu pas kegiatan kita tuh gimana, foto waktu jadi panitia. Nah, itu juga. Terus yang aku suka tuh sertifikatnya aku munculin tuh. Terus juga aku masukin testimoni sih pastinya, atau apresiasi dari ketua panitianya itu gimana. Itu semua ngebantu banget nunjukin kalau aku tuh beneran aktif dan bisa diandalkan sama orang-orang gitu. Misalnya kalau ada sesi interview, jadi diri sendiri aja sih menurut aku ya. Terus tunjukin juga kamu tuh bisa kerja sama tim. Dan kalau menurut aku paling penting jangan takut. Nggak perlu jago dulu sih, yang penting niat dan mau belajar. Nah itu oke. Intinya sih tips dari aku, pertama itu pastinya harus percaya diri banget, percaya diri sama diri sendiri. Terus yang terakhir pastinya harus jujur. Kenapa sih aku harus bilang harus percaya diri sama jujur? Karena ya pada saat isi pendaftaran baik via email atau Google formulir itu isinya tuh harus jujur. Di CV pun harus jujur, kayak nggak boleh dilebih-lebihin gitu loh. Kayak isinya itu harus percaya diri dan nggak boleh minder pokoknya, karena belum punya pengalaman besar atau event besar. Yang penting tuh tunjukin kamu tuh siap belajar dan kontribusi gitu. Aku setuju banget sih Nin dengan apa yang barusan kamu bilang tadi. Yang penting tuh bukan seberapa wow pengalaman kita, tapi gimana cara kita ngemasnya. Soalnya jujur aja ya, pasti banyak juga nih teman-teman di luar sana yang ngerasa minder duluan karena ngerasa, aku mah baru ikut kepanitiaan kecil-kecil doang. Tapi tuh justru ya, ternyata dari situ tuh kita bisa banget mulai bangun personal branding diri. Dan aku juga setuju nih Nin, percaya diri tuh kuncinya. Terus yang tadi, jangan asal nulis di form, harus jujur, tapi tetap nunjukin antusias. Karena kalau udah niat, pasti kerasa juga sama panitianya. Ini tuh bener-bener ngebuka mindset baru sih, apalagi buat aku yang juga lagi cari pengalaman volunteer kayak kamu Nin, aku tuh dari tadi makin kagum sama kamu, karena tuh pengalaman volunteer kamu tuh banyak banget. Terus juga tips-tips yang kamu kasih barusan tuh pasti bermanfaat banget buat teman-teman setia Radio Inspirasi kita yang lagi dengerin dan pengen mulai juga terjun ke dunia volunteer. Tapi nih ya Nin, aku jadi penasaran sama satu hal deh. Kamu kan statusnya masih mahasiswa aktif, terus juga kadang ikut kepanitiaan kampus, ya kayak kita-kita gini juga lah. Nah, kamu tuh gimana sih cara bagi waktunya biar semua tetap jalan, kuliah gak keteteran, kegiatan kampus aman, dan volunteering juga tetap maksimal? Sebenarnya itu juga pertanyaan yang paling sering aku dapetin sih dari orang lain gitu. Tapi jujur ya, awal-awal aku juga sempat ngerasa kelewalahan gitu loh. Soalnya kuliah iya, organisasi di kampus iya, terus kegiatan volunteer di luar tuh benar-benar padet banget. Tapi lama-lama aku tuh mikir, belajar buat lebih mindful juga sama waktu pastinya itu. Biasanya aku tuh ini pakai planner atau to-do list mingguan. Jadi aku tuh bisa tahu nih prioritas aku dalam seminggu tuh apa aja. Misal pertama sibuk sama, misal contohnya ada deadline tugas kampus yang berat nih misalnya. Nah, aku tuh kurangin dulu ke kegiatan di luar, kayak misal volunteernya tuh dikurangin dulu. Nah, baru nih kalau misalnya ada waktunya yang kosong,
Nah, aku baru ambil tuh volunteernya. Terus penting juga buat komunikasi sama tim, baik itu tim di kampus atau volunteer. Aku juga selalu kasih tahu kondisi aku tuh kayak gimana supaya mereka tuh mengerti gitu. Yang gak kalah penting sih, jangan lupa jaga me time, karena kalau capek terus nanti malah nggak bisa maksimal gitu. Malah kalau misalnya dipaksain terus tuh kan pasti kitanya kayak berantakan, terus malah kayak bad mood lah atau apalah gitu. Jadi kalau misalnya selama aku masih enjoy dan bisa ngatur waktunya tuh ya gas, aku jalanin aja gitu. Intinya jangan takut sibuk, asal tahu batas dan bisa atur ritmenya gitu. Bener juga sih Nin, aku setuju banget apa yang kamu bilang barusan, bahwa jangan takut sibuk asal tahu batas dan bisa atur ritmenya. Itu relate banget gak sih sama teman-teman pendengar radio inspirasi kita yang kadang ngerasa bingung antara tugas, kuliah, organisasi, sama mau cari pengalaman di luar. Dan aku salut sih, kamu bisa konsisten ngejalaninnya semua, tapi tetap tahu kapan harus istirahat. Jadi kerasa banget ya Nin, bukan cuma soal aktif aja, tapi juga soal pinter ngatur energi dan waktu. Nah, semoga teman-teman yang lagi dengerin juga bisa dapat insight dari cerita kita barusan. Sebelum kita nutup obrolan hari ini, aku masih penasaran sama satu hal nih Nin. Dari semua kesibukan kamu, kuliah iya, organisasi iya, volunteer juga jalan terus. Sebenarnya apa sih yang jadi alasan utama kamu tertarik banget sama dunia volunteer? Misal kenapa sih kamu mau ngeluarin waktu dan tenaga buat ikut kegiatan kayak gitu? Padahal ya kamu tuh super sibuk banget kuliah, terus juga super sibuk banget organisasi. Itu pertanyaannya dalam banget sih Zah. Jujur ya, awal aku ikut volunteer itu karena emang penasaran doang gitu awalnya. Tapi makin kesini aku malah jadi jatuh cinta sama dunia volunteer. Soalnya dari situ tuh aku kayak merasa benar-benar berkembang banget. Bukan dari soal skill doang ya, tapi dari mentalnya aku itu. Terus aku juga belajar lebih tangguh, pastinya lebih sabar, terus lebih peka sesama sekitar gitu loh. Terus aku juga yang paling aku seneng nih, aku tuh bisa ketemu banyak orang baru yang vibes-nya itu tuh positif banget gitu loh. Jadi kayak nular aja gitu semangatnya. Dan alasan utamanya sih karena aku pengen punya hidup yang gak cuma mikirin diri sendiri aja gitu loh. Lewat volunteer aku bisa kasih waktu, terus tenaga aku, bahkan sedikit ide aku buat bantu orang lain atau bantu jalannya si acara tersebut. Nah, itu tuh bikin aku ngerasa hidup aku tuh kayak lebih berarti aja gitu. Keren banget sih kamu. Aku yakin jawaban kamu barusan tuh pasti nyentuh banyak pendengar setia radio inspirasi kita. Nah teman-teman, ini tuh jadi reminder juga ya buat kita kalau volunteer itu nggak cuma soal capek-capean, tapi juga tentang kontribusi, pengalaman, dan nilai hidup yang nggak bisa dibeli. Gak kerasa ya Nin, obrolan kita hari ini udah di penghujung waktu. Makasih banget buat kamu Anindya udah nyempetin waktunya buat sharing pengalaman dan tips-tipsnya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Jujur ini super insightful banget dan inspirasi banget pastinya buat teman-teman pendengar. Semoga setelah dengerin episode ini kalian jadi makin semangat buat eksplorasi hal-hal baru khususnya di dunia volunteer. Nah, gak perlu nunggu jadi si paling berpengalaman. Cukup mulai dari sekarang dengan niat dan keberanian. Aku Azia Salih Fauzia, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Radio Inspirasi Kita. Tetap semangat, tetap bermanfaat, dan terus jadi inspirasi. Bye-bye semua.